Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Enung Isnurhalija di acara Breaking News. Berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Inilah berita selengkapnya. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita membahas tentang materi pentingnya mengetahui jurnalisme investigasi. Adapun materi yang pertama adalah tentang sejarah. Jurnalisme investigasi sebenarnya mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers Amerika. Beberapa tokoh tercatat dalam literatur jurnalisme Amerika sebagai pionir pelaporan investigasi. Dalam berbagai kisah perjuangannya, mereka menetapkan pedoman pelaporan jurnalisme investigasi. Rivers dan Matthew menarik sejarah investigasi dari awal Amerika Serikat belum berdiri ketika pada tahun 1990, Benjamin Harris menginvestigasi berbagai kejadian masyarakat. Dalam pelaporannya dalam Public Occurrences, both Foreign and Domestic, sebagai medium penerbitan yang memerankan kegiatan untuk menentang pemerintahan, maka saat itulah penerbitan awalnya langsung dihentikan. Berbagai laporan beritanya tidak mencantumkan keterangan by authority, yang berarti tidak mendapat izin dari General Court of Massachusetts. Isi laporannya dinilai menentang kebijaksanaan kolonial Inggris. Pada awalnya istilah investigasi belum dipakai. Istilah investigasi sendiri baru muncul pertama kali dari Nellie Bly ketika menjadi reporter di Pittsburgh Dispatch pada tahun 1890. Ia memulai gaya jurnalistik yang menandakan pengisahan seorang wartawan tentang orang-orang biasa. Pelaporan materi jurnalistik yang mengembangkan secara serial bagaimana kehidupan orang kelas bawah di dalam kenyataan sehari-hari. Materi yang kedua adalah tahap-tahap jurnalisme investigasi. William memberikan 11 langkah investigasi reporting yang terdiri dari yang pertama, conception, atau ide gagasan yang menurut Williams merupakan proses yang unending, tak pernah henti atau usai dicari. Berbagai ide investigasi itu bisa datang dari mana saja. Berbagai ide atau gagasan itu menurut Williams bisa didapat melalui saran seseorang, menyimak berbagai sumber reguler, membaca, memanfaatkan potongan berita, mengembangkan sudut pandang lain dari peristiwa berita, dan observasi secara langsung. Yang kedua adalah feasibility study. Usai mengkonsep gagasan atau temuan investigasi yang hendak diliput, langkah selanjutnya ialah mengukur kemampuan dan perlengkapan yang diperlukan. Ide menginvestigasi suatu subjek tidak bisa langsung dikerjakan begitu saja. Liputan investigasi berbeda dengan liputan pada umumnya yang hanya mengungkapkan apa yang terlihat di dalam peliputan. Di dalam investigasi, peliputan memerlukan penyiapan yang bukan sekedar perangkat yang harus dimiliki wartawan, melainkan juga meliputi hal-hal lainnya. Beberapa hal yang perlu dipelajari wartawan sebelum memulai peliputan investigasi. Yang pertama, berbagai halangan yang harus diatasi atau hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang kedua, orang-orang yang diperlukan. Yang ketiga, kemungkinan adanya tekanan terhadap media kita. Yang keempat, menjaga kerahasiaan dari media lain. Yang ketiga adalah go and go decision. Langkah ini merupakan pengukuran terhadap hasil investigasi yang akan dilakukan. Setiap liputan investigasi mesti memperhitungkan hasil akhir dari proyek penyelidikan yang akan dikerjakan. Liputan investigasi melibatkan selain kerja keras, dana dan upaya yang tidak sedikit dari perusahaan pers. Yang keempat adalah base building. Langkah keempat ini berkaitan dengan upaya wartawan untuk mencari dasar pijakan dalam menganalisis sebuah kasus. William menyatakan untuk paham bagaimana sesuatu terjadi adalah penting mempelajari bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Ia mengisyaratkan perlunya wartawan investigasi banyak belajar dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidang keahlian tertentu. Yang kelima adalah planning. Langkah perencanaan ini berkaitan dengan kerja pengumpulan, penyusunan, dan pemilihan orang yang akan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Berbagai hal yang berkaitan dengan penyelidikan dan penelitian yang akan dilaksanakan direncanakan sampai kerincian detail pengerjaan. Dalam perencanaan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengumpulan dan penyusunan informasi. Dalam perencanaan, pembuatan kronologi terhadap berbagai data, keterangan, atau fakta merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh. Yang kedua adalah pembagian tugas. Perencanaan yang menyangkut kerja pengaturan tugas berdasarkan muatan bahan yang hendak ditelusuri. Tugas-tugas ini meliputi pengerjaan, peliputan, penyimpanan, penulisan, copy editing, fotografi, grafik, pengecekan akurasi, dan penuduhan atau libel yang dilaporkan. Yang keenam adalah original research. Kegiatan riset di sini mengartikan kerja pencarian data, penggalian bahan, penebusan rintangan yang umum terjadi dari dua kerja penelusuran.
Yang pertama, penelusuran Weaver's Trial, pencarian bahan melalui berbagai keterangan yang bersifat tekstual. Yang kedua, penelusuran People Trials. Kegiatan riset di sini terkait dengan pekerjaan mencari dan mewawancarai sumber-sumber terkait. Yang ketujuh adalah relevation. Setelah segala tindak investigasi dilaksanakan dan mendapat banyak masukan data dan informasi sebelum melangkah diadakan kegiatan mengevaluasi kembali segala hal yang telah dikerjakan dan didapat. Yang kedelapan adalah filling the gaps. Pada fase ini kegiatan investigasi mengupayakan menutupi beberapa bagian bahan yang masih belum terdata. Yang kesembilan adalah final evaluation. Tahap evaluasi ini ialah pekerjaan mengukur hasil investigasi dengan kemungkinan buruk atau negatif, seperti menghitung apakah pekerjaan penelusuran data dilakukan berdasarkan pretensi jurnalisme atau politik atau detektif partikular atau yang lainnya yang tidak terkait dengan kaidah dasar pekerjaan kewartawanan. Yang ke-10 adalah writing and rewriting. Bagian ini ialah bagian pelaporan. Pekerjaan menulis laporan investigasi antara lain memerlukan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus memperbaiki penulisan berita secara terus-menerus bila diperlukan. Yang ke-11 adalah publication and follow-up stories. Pelaporan berita investigasi biasanya tidak hanya muncul di dalam satu kali penerbitan atau siaran pemberitaan. Masyarakat kerap melakukan perkembangan dari masalah yang telah diungkap. Materi yang ketiga yaitu perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Investigative reporting berasal dari bahasa Latin. Reporting berasal dari kata reportar yang berarti membawa pulang sesuatu dari tempat lain. Bila dikaitkan ke dalam dunia jurnalisme, hal itu menjelaskan seorang wartawan yang membawa laporan kejadian dari sebuah tempat di mana telah terjadi sesuatu. Sementara investigatif berasal dari kata Latin vestigum yang berarti jejak kaki. Pada sisi ini, hal itu menyiratkan berbagai bukti yang telah menjadi suatu fakta berbentuk data dan keterangan dari sebuah peristiwa. Menurut pendapat William L. Rivers pada tahun 1994 yang dikutip Septiawan Santana dalam bukunya Jurnalisme Investigasi, reportasi investigasi adalah pekerjaan membuka pintu dan mulut yang tertutup rapat. Salah satu ciri khas jurnalisme investigasi dibandingkan bentuk jurnalisme lain merupakan kemampuan menyampaikan persoalan secara komprehensif dan kontekstual, serta penyampaian isi yang relevansi dan pengaruhnya sangat kuat dengan masyarakat. Materi yang keempat adalah prinsip dasar jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Committee of Concerned Journalists akhirnya menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada 9 inti prinsip jurnalisme yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kebenaran jurnalisme, journalistic truth, ini adalah suatu proses yang dimulai dengan disiplin profesional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta. Yang kedua adalah loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat. Harus bisa memelihara kesetiaan kepada warga masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas di atas yang lainnya. Yang ketiga adalah inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi. Wartawan mengandalkan diri pada disiplin profesional untuk memverifikasi suatu informasi. Yang keempat adalah wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Kebebasan adalah syarat dasar dari jurnalisme. Ia menjadi sebuah landasan dari suatu kepercayaan. Yang kelima adalah wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan. Prinsip ini menekankan pentingnya peran penjaga watchdog. Sebagai wartawan, kita wajib melindungi kebebasan peran jaga ini dengan tidak merendahkannya. Yang keenam adalah jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Diskusi publik ini bisa melayani masyarakat dengan baik jika mereka mendapatkan informasi berdasarkan fakta dan bukan atas dasar prasangka atau duga-dugaan. Yang ketujuh adalah jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Jurnalisme harus mengimbangi antara apa yang menurut pengetahuan pembaca mereka inginkan dengan apa yang mereka tidak bisa harapkan tetapi sesungguhnya mereka sangat butuhkan. Berbicara soal tanggung jawab, Louis W. Hodges dalam Reversible Journalism
Tanggung jawab dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanggung jawab yang didasarkan pada penugasan assignment responsibilities. Yang kedua adalah tanggung jawab berdasarkan contracted responsibilities. Tanggung jawab ini berdasarkan perjanjian tidak langsung dengan masyarakat. Ketiga adalah tanggung jawab yang timbul dari diri sendiri atau self-imposed responsibilities. Wartawan bisa dan wartawan sejati biasanya melakukannya mengembangkan pengertian tentang apa sebenarnya mereka itu. Materi yang kelima adalah prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Agar investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator harus memenuhi prinsip-prinsip investigasi. Yang pertama adalah sistematis. Investigasi harus dilaksanakan secara berurutan dan dengan perencanaan yang matang, dalam artian harus terstruktur sehingga tidak tercampur aduk. Yang kedua adalah logis. Dalam pengambilan data dalam investigasi, report itu harus benar-benar relevan dan tentu saja harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah objektif. Investigasi reporting tidak boleh dilakukan dengan mementingkan suatu pihak tertentu. Yang salah tetaplah salah dan yang benar harus dibenarkan. Yang keempat adalah legal. Legal berarti diakui oleh hukum, diperbolehkan oleh negara dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang mengikatnya. Yang kelima adalah ilmiah. Investigasi harus dijalankan berdasarkan penelitian, proses yang panjang, tidak boleh mengada-ngada, harus benar-benar memperhatikan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang keenam adalah efektif. Investigasi harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan yang penting menimbulkan efek yang sangat baik pada masyarakat. Yang ketujuh adalah jaringan atau networking. Investigasi sangat dibutuhkan yang namanya hubungan kerja antara jurnalis yang satu dengan yang lain, bahkan menjalin kerjasama dengan jurnalis maupun termasuk hubungan kerjasama antar negara. Yang kedelapan adalah kompeten. Investigasi wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari segi sumber daya manusia, keterampilan dan pengalaman bidang masing-masing. Yang kesembilan adalah kerahasiaan. Dalam penggalian investigasi tentu ada hal-hal yang harus dirahasiakan demi untuk menjaga privasi keluarga yang bersangkutan, selain daripada pelaku utama terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Yang ke-10 adalah independen. Investigasi dijalankan memang karena benar-benar hal ini dari penggalian kita sendiri tanpa melibatkan campur tangan pihak manapun itu. Pemirsa, mungkin informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nunggu Sunreja pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.